Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, berdoa senantiasa. Tiga, jadi sempurna seperti Kristus. Yes, kids. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau kembali memulai ibadahnya kita. Yuk, kita persiapkan dirinya kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus di pagi hari ini. Adik-adik tahu lagu "Kuserahkan ya Tuhan"? Ayo kita belajar untuk menyerahkan dunia kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, yuk mari persiapkan hatinya kita, pikirannya kita. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, seluruh hidupnya kita. Biar Tuhan pakai hidup kita untuk kemuliaan. Amin. Serahkan ya Tuhan, seluruh hidupku. Pakai ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan kembali, serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakai ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Kita persiapkan kita bernyanyi lagu ini dengan serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakai ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya,
kasih. Kau sungguh baik dalam hidupnya. Mari kita sambungkan adik-adik. Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Adik-adik, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, untuk hari ini, kalau Tuhan izinkan kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hatinya kami boleh bersungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Yuk adik-adik kita doa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang bersuka cita siang hari ini? Semuanya bersuka cita ya. Hati kita penuhnya nyanyian. Karena kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Raja. Siapa Raja? Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian kita. Hatiku penuh nyanyian. Musik. Yang di rumah bangkit berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Raja. Segala raja. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh ya Raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. 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 Segala Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh segala raja. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia.
lagi adik-adik, aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Siapa anak raja? Aku anak raja. Aku anak raja. Kita semua anak Haleluya, raja. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Jadi sekarang boleh duduk. Coba yang masih semangat kakak mau dengar suaranya bilang haleluya. 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 Oh iya, jangan lupa ada satu lagi. Kita masih bangkit berdiri. Ya, adik-adik di rumah udah pada keringetan belum? Pasti belum kan? Nah, sebelum kita keringetan, kita masih mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Siapa adik-adik yang masih mau semangat memuji Tuhan? Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Ikuti gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung beranjak, biarpun gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan akan beranjak dari aku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan akan beranjak. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Takkan beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Gimana adik-adik? Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, adik-adik, kita mau dengerin pengumuman dulu ya dari Kak Santan ya. Kak Santan. Halo, shalom adik-adik. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sebelum pengumuman juga, mohon adik-adik, nama adik-adik ditambahkan ya, nama kelasnya ya. Kelas Joy, Hope, Love, Faith, Love, atau Holy. Adik-adik ya, tolong diganti. Dan tadi kakak dapat informasi, ada adik-adik yang bernama Lois, tolong diganti. Itu kelasnya apa? Apakah Joy, Hope, Faith, Love, dan Holy? Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang pengumuman yang pertama. Boleh Kak dilanjutkan slide berikutnya? Iya adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari adik-adik dulu ya. Oh,
Tidak bisa ya? Oke, ada kesalahan teknis adik-adik, mohon dimaafkan. Jadi ada 3 orang yang memberikan ayat hafalan minggu kemarin. Ada Tasya dari Kampung Duri 1 kelas Faith. Ada Fanny juga memberikan dari Kampung Duri 1. Dan ada Felis kelas Joy dari Kampung Duri 1. Jadi bagi adik-adik yang belum memberikan, yuk sama-sama kita berikan ayat hafalan. Next, Kak. Ya, adik-adik, minggu lalu di kelas besar, di kelas Faith, Love, dan Holy, ada kuis. Berikut kakak berikan jawabannya untuk kuis tersebut. Dan pemenangnya siapa ya? Ternyata adik-adik, ada beberapa dari teman-teman, dari adik-adik memberikan kepada kakak. Namun jawabannya belum benar semua. Jadi mohon maaf untuk adik-adik yang belum menjawab dengan benar. Nanti adik-adik bisa mengikuti kuis berikutnya ya adik-adik ya. Adik-adik boleh screenshot jawabannya, boleh cocokkan ke jawaban adik-adik benar apa tidak. Oke, terima kasih. Boleh selanjutnya? Ya, adik-adik minggu depan ibadah gereja anak Bleskit masih tetap sama ya, melalui ibadah Zoom jam 11 siang. Oke. Dan yang kedua, adik-adik doa dan puasa berantai. Setiap hari Kamis masing-masing di rumah. Terus adik-adik tetap harus menjaga kesehatan dan kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan makan makanan yang sehat. Selama di rumah, adik-adik juga tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan sekolah. Semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Bolehkah selanjutnya? Iya, seperti yang tadi kakak bilang, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan pujian dan ayat hafalan, adik-adik bisa memberikan kepada Kak Silvi dan Kak Samsan. Selanjutnya, ya, bagi adik-adik yang membutuhkan bantuan dalam doa, adik-adik juga bisa menghubungi Kak Silvi dan Kak Samsan. Kita sama-sama berdoa bersama, kalau Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber jawaban kita. Ya, adik-adik, kakak informasikan kembali, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan gereja anak Bleskit, adik-adik bisa memberikan persembahannya secara tunai dalam amplop persembahan yang diberikan kepada Kak Hena, atau adik-adik dapat mentransfer ke rekening gereja anak Bleskit dengan nomor berikut. Ya, kakak ingatkan kembali, jangan lupa untuk terus berdoa, untuk terus baca Alkitab ya adik-adik ya. Kita percaya kalau Tuhan akan memulihkan keadaan kita saat ini. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke? Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik dengan sungguh-sungguh kita mau dengarkan firman Tuhan. Seperti tema hari ini, doa pemulihan untuk negeriku. Negeri siapa? Negeri kita tercinta Indonesia. Adik-adik, mari adik-adik di rumah tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama. Ya adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik mau menjadi berkat untuk bagi kota kita tercinta, Jakarta dan Indonesia, adalah salah satunya berdoa dan sungguh-sungguh meminta sama Tuhan, biarlah Tuhan lawan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan lagu ini. Bersama
dengar firman Tuhan, Kak Minsu mau berdoa. Adik-adik pejamkan mata, lipat tangannya. Kak Minsu akan pimpin doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami anak-anak-Mu setelah beribadah, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom Tuhan. Kami dapat memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi hidup kami. Engkau dengar setiap doa kami, pergumulan kami untuk semua bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengerti setiap isi hati kami, apa yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang Tuhan, biarkan firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan tanah hati yang subur Tuhan untuk Tuhan taburi firman Tuhan. Biar firman Tuhan tertanam di hati kami dan dapat menjadi rema untuk hidup kami sehari-hari Tuhan. Pakai Tuhan, kakak-kakak kami akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan dari Tuhan saja dan untuk kami semua Tuhan. Berkati semua kami yang hadir hari ini Tuhan. Kami siap, kami mau duduk diam, kami mau dengarkan, kami mau sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, silakan dulu. Ya, adik-adik, boleh silakan duduk. Sebelum kita pisah kelas, Kakak informasikan kembali bagi adik-adik yang belum mengganti namanya, menambahkan namanya dengan kelas, tolong ditambahkan, oke? Dan sekarang duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kakak hitung sampai 3, nanti kita akan pisah kelas semua, oke? 1, 2, 3. Nanti adik-adik join ya. Tulisan join ya. Jihok udah keluar. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Ini mau denger dong suara adik-adik semua, nyalain dong. Salam. Salam Cici. Salam Cici Kati. Hello. Desi dan Jose. Adik-adik. Udah, kalau udah boleh di-mute lagi ya adik-adik. Sebentar lagi. Iya. Kita mau mulai firman Tuhannya sambil kita tunggu teman-teman kita yang belum masuk ke kelas Joy dan Hope. Oke. Oke, kayaknya udah semua nih. Kita langsung mulai aja ya, adik-adik. Hari ini kakak mau cerita, tapi kita harus janji dulu nih. Selama firman Tuhan lagi diceritakan, adik-adik semuanya harus perhatiin ya. Nanti kalau adik-adik perhatiin, adik-adik bisa ngerti dan bisa jawab nanti kalau misalnya kakaknya ada yang kasih pertanyaan. Siapa yang mau hadiah? Jadi kalau adik-adik mau hadiah, semuanya perhatiin firman Tuhan hari ini ya. Oke, hari ini Cici mau perkenalin diri dulu nih, mungkin dari adik-adik. Ada yang belum kenal. Ini Cici siapa ya yang lagi cerita firman Tuhan? Kok namanya Bless Kids? Jadi, nama Cici adalah Cici Kati. Hari ini, Cici akan bawain firman Tuhan yang bertemakan doa pemulihan. Apa adik-adik? Doa pemulihan. Nah, pertama-tama, coba di sini adik-adik, ada yang tahu nggak sih pemulihan itu artinya apa? Coba yang tahu boleh nyalain mic-nya, boleh jawab. Mungkin kalau adik-adik dari kelas Joy, kelas Hope, masih bingung, apa sih itu pemulihan? Jadi Cici jelasin ya. Oke,
Pemulihan itu berasal dari kata pulih, adik-adik. Nah, pulih ini artinya sama seperti sembuh. Jadi awalnya adik-adik sakit nih, terus udah sehat lagi, itu namanya adik-adik pulih atau adik-adik sembuh. Jadi pulih itu artinya sembuh. Nah, oke adik-adik. Nah, ternyata pulih itu selain artinya sembuh, ada arti yang lain loh. Satu arti yang lain dari pulih itu artinya menjadi baik kembali. Berarti awalnya belum ada suatu keadaan yang nggak baik nih adik-adik. Keadaannya awalnya nggak baik, tapi kalau kita sudah pulih, artinya kita sudah baik kembali. Nah, Cici mau coba tanya Nah, misalnya nih, ada anak namanya si Dodo. Si Dodo ini suka marah-marah sama maminya. Kalau maminya suruh mandi, maminya suruh makan, dia marah-marah tuh, lihat mukanya. Maminya ngomong baik-baik, tapi dia suka ngelawan maminya. Nah, kalau misalnya si Dodo ini sudah pulih, apa yang akan terjadi? Coba Cici mau tanya Clarin. Coba Clarin. Kalau misalnya dia udah pulih, dia sudah baik kembali, apa yang akan dia lakukan? Dia lakukan sendiri. Tanggal lahir kalender. Jadi anak yang baik. Benar, emang. Coba kita lihat ya gambarnya ya, ketika dia sudah pulih, oh dia jadi sayang sama maminya. Ternyata setelah dia pulih, dia sayang loh sama mamanya. Dia udah nggak ngelawan lagi, dia udah nggak marah-marah lagi. Coba Cici mau tes gambar yang lain. Wah, ini Koko sama Dede atau Dede sama Cece suka rebutan mainan, tiap hari berantem. Wah, keadaannya nggak baik nih adik-adik. Nah, kalau udah pulih, apa ya kira-kira yang akan mereka lakukan? Coba yang bisa jawab. Saya. Baiklah, Daniel. Coba Daniel jawab. Menjadi baik kembali lagi. Kalau baik kembali, Berbagi mainan. benar adik-adik. Ternyata kalau sudah pulih, mereka udah nggak berantem lagi. Mereka sharing mainannya sama-sama, mainnya bareng-bareng tanpa marah-marahan. Ya. Jangan dinyalain. Nah, coba satu lagi ya, terakhir ya. Nah, ada anak nih, namanya si Simon, males banget. Kalau disuruh kerjain PR, kalau disuruh Zoom, disuruh Google Meet, sekolah online, dia nggak mau. Dia pura-pura tidur, dia pura-pura tutupin mukanya pakai buku, nggak mau sekolah. Kalau dia sudah pulih, apa yang akan dia lakukan? Coba. Timothy. Timothy apa? Jadi apa? Jadi semangat. Jadi rajin. Coba kita lihat ya. Wah iya adik-adik, ternyata dia jadi rajin setelah dia pulih, setelah terjadi pemulihan, yang tadinya males-malesan, dia jadi rajin. Disuruh sekolah online, walaupun online nih, tuh lihat ya, pakai komputer, pakai handphone, tapi dia perhatiin baik-baik. Sama kalau kita sekolah minggu online pun, kita perhatiin baik-baik, dengerin cicinya. Udah nggak males-malesan lagi. Itu namanya pulih atau menjadi baik kembali. Nah, oke, adik-adik pinter nih ya. Hebat loh. Nah, mungkin ada adik-adik yang tanya, Kak, kenapa sih ada anak-anak yang nakal, anak-anak yang belum baik? Anak-anak yang suka marah-marah tadi si Dodo. Ini Cici sama Dede yang suka rebutan mainan, suka marah-marah, suka berantem, atau anak-anak yang malas. Kenapa ya, Ci, bisa ada anak-anak yang seperti itu? Nah, ternyata adik-adik, penyebabnya adalah, siapa nih yang udah bisa baca nih? Apa penyebabnya? Namanya dosa. Benar. Dosa.
Good job. Nah, adik-adik benar. Kenapa ada anak-anak yang belum baik? Kenapa masih ada yang suka lawan papi mami? Suka berantem? Ternyata karena dosa, adik-adik. Nah, dosa ini iblis paling suka. Lihat nih si iblis nih. Ketika dia lihat ada orang yang marah-marah sama mamanya, ada yang berantem, ada yang males-malesan, iblisnya senyum. Haha, mereka nih bisa jadi anak-anakku nih, kata iblis begitu. Nah, tapi kita semua kan di sini anak-anak Best Kids, anak-anaknya Tuhan Yesus. Cici yakin nggak ada yang kayak gini ya adik-adik ya. Kita semua sudah pulih. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita, ada satu cerita di Alkitab tentang seorang nabi. Nabi ini adalah yang suka memberitakan firman Tuhan nih pada waktu zaman itu. Nah, nabi ini terkenal karena dia pernah dimakan sama ikan yang gede banget. Siapa yang tahu? Siapa nama nabinya? Yunus. Benar sekali. Benar. Hari ini Cici mau cerita tentang si Nabi Yunus. Jangan ditulis dulu. Nah, jadi ini adalah seorang nabi yang dia pernah dimakan sama ikan gede gitu. Jadi Cici ceritain ya. Ceritanya waktu itu Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tuhan suruhnya pergi ke Niniwe. Tapi si Nabi Yunus ini nggak mau dengar perintah Tuhan. Dia tidak taat. Dia malah pergi ke Tarsis. Lihat, disuruh ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Akhirnya dia cari, mana nih kapal yang bisa ke Tarsis ya? Aku mau ke Tarsis aja. Aku nggak mau ikutin apa kata Tuhan. Akhirnya dia naik kapal, beli tiket ke Tarsis. Ternyata di tengah jalan kapalnya kena badai. Semua orang yang ada di kapal itu ketakutan. Dan ada hujannya. Iya benar, ada hujan, ombaknya gede, kapalnya mau kebalik, bisa tenggelam di laut, semuanya ketakutan. Akhirnya pada tuduh-tuduhan, kamu nih yang bikin, kamu udah berdosa ya, makanya bisa terjadi badai kayak gini. Akhirnya semua tuduh-tuduhan dan akhirnya diambil undi, dan ternyata harus ada orang yang dilempar ke laut. Dan ternyata orang yang dilempar ke laut ini adalah Yunus. Akhirnya Yunus, aku yang harus dilempar ke laut. Akhirnya dia pasrah. Akhirnya orang-orang udah marah, udah takut. Akhirnya Nabi Yunus dilempar. Lihat tuh. Langsung dilempar ke laut. Karena dia dilempar ke laut, ada ikan gede yang siap makan dia. Akhirnya Nabi Yunus dimakan ikan. Nah, dimakan ikan. Ada ikannya. Selama 3 hari, Nabi Yunus itu hidup di dalam perut ikan, adik-adik. Di situ dia menyesali perbuatannya. Dia sadar, aduh Tuhan, benar, aku sudah bersalah. Aku sudah tidak taat. Dia berdoa, dia minta maaf, minta ampun sama Tuhan, supaya dia bisa dikeluarkan dari perut ikan. Nah, akhirnya, adik-adik, pada hari yang ketiga, akhirnya ikannya muntahin Yunus. Akhirnya Yunusnya bisa keluar dari perut ikan. Nah, adik-adik, setelah dia keluar dari perut ikan, apakah dia masih mau nggak taat lagi? Ternyata enggak, adik-adik. Akhirnya pergilah Nabi Yunus ke bangsa yang Tuhan Yesus suruh dia datengin. Tadi Tuhan Yesus suruh dia pergi ke kota apa? Siapa yang ingat? Niniwe. Niniwe. Benar, Niniwe. Iya. Akhirnya setelah dia dikeluarin dari ikan, dia pergi ke Niniwe. Nah, yang hari ini mau kita dengerin sama-sama adalah gimana orang-orang Niniwe ini bertobat, adik-adik. Jadi, kita akan nonton film ya. Oh ya, sebelum nonton film, Cici mau ceritain kenapa sih Tuhan suruh Nabi Yunus ke Niniwe.
Ternyata Niniwe ini isinya adalah orang-orang yang jahat adik-adik. Orang-orang yang nggak baik. Seperti tadi orang-orang yang kita lihat di slide yang pertama ya. Banyak orang yang tidak baik. Banyak orang yang berdosa. Akhirnya Tuhan bilang sama Nabi Yunus, Yunus, kamu harus kasih tahu nih ke orang-orang di Niniwe. Jangan berdosa lagi ya. Mereka harus bertobat. Kalau mereka nggak mau bertobat, aku akan menunggang balikan Niniwe. Niniwe mau dihancurin. Kata Tuhan begitu. Jadi Yunus, kamu kasih tahu ya ke orang Niniwe, kalian semua yang ada di Niniwe harus bertobat, supaya aku berbelas kasihan dan nggak jadi menghancurkan kota kamu. Oke. Kita langsung nonton ya, seperti apa ya orang-orang di Niniwe setelah Yunus kasih tahu ke mereka. Tunggu ya adik-adik. Iya, Ciketi. Oke. Bangun. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Malas. Curangi aku lagi akan. Bagaimana kamu bicara ke mereka, Yunus? Kau mencuri ya? Bilang orang-orang ini musuhnya, tapi mereka juga manusia. Perhatikan aku, Niniwe. Penghakiman segera tiba. Niniwe akan dihancurkan oleh kekuatan surga, sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Lebih dari serangan semua musuh Asyur dijadikan satu. Yunus, kalau Tuhan memberimu kemurahan, Ia menyelamatkanmu dari badai, keluarkan kamu dari perut ikan raksasa itu. kenapa dia tidak tunjukkan kemurahan yang sama kepada mereka? Maksudku, kalau mereka mau berubah. Jangan bilang begitu. Mereka ini tak layak menerima pengampunan Tuhan. Sekalipun kita minta dengan segenap hati. Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang. Dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan
biarkan raja mendengar perkataanmu. Hari ini aku deklarasikan kepada kota Niniwe, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa dan tidak boleh minum air. Manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya sehingga kita tidak binasa. Nah, adik-adik udah nonton ya tadi. Ternyata setelah Yunus kasih pengumuman kalau Niniwe akan dihancurkan, akhirnya mereka mau loh bertobat. Akhirnya mereka, singkat cerita pada akhirnya Tuhan menyesali rencananya untuk menghancurkan Niniwe. Dan akhirnya Niniwe selamat. Akhirnya Niniwe tetap menjadi kota yang aman, adik-adik. Nah, sekarang dari cerita yang tadi, kita mau belajar nih adik-adik. Belajar apa, Kak? Oke, kita lihat ya, kita mau belajar apa sih? Nah, gimana sih Kak supaya aku bisa dipulihkan? Misalnya nih, adik-adik merasa kadang masih suka berantem sama cecenya, sama dedenya, atau kadang-kadang masih suka lawan papa mama. Kakak, aku mau loh dipulihkan, aku mau jadi anak yang baik lagi. Gimana sih caranya kita belajar dari orang-orang Niniwe yang tadi di film ya? Nah, yang pertama, adik-adik harus sadar dan menyesali dosa adik-adik. Maksudnya apa ya, Kak? Coba kita baca dulu di Alkitab, di Yunus 3 ayat 5. Ya, coba siapa di sini yang udah bisa baca adik-adik? Ada yang udah bisa baca nggak? Saya. 3 ayat 5 orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka dewasa maupun dosa, dan mereka baik orang dewasa kampung tanah mengenakan kain kabung. Good job adik-adik. Wah, ternyata adik-adik menurut Alkitab setelah Nabi Yunus memberitakan, "Hei, orang-orang Niniwe, kalau kamu masih jahat, Tuhan mau hancurin loh kota kamu. Kamu harus berbalik, kamu harus percaya sama Tuhan." Apa yang dilakukan orang Niniwe? Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, orang dewasa, anak-anak, mengenakan kain kabung. Tuh, lihat di fotonya. Mereka semua pakai kain kabung. Kain kabung itu artinya menandakan kalau mereka itu menyesal, adik-adik. Mereka merendahkan diri, mereka minta ampun, mereka minta maaf sama Tuhan. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik diingetin, kalau orang Niniwe tadi diingetin sama Nabi Yunus. Kalau adik-adik dan kakak diingetin nih, kalau salah, biasa yang ingetin siapa? Mama, papa, guru. Biasanya kalau kita salah, pasti mereka nasehatin kita atau mungkin marahin kita. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk menyadari adik-adik dari kesalahan adik-adik. Jadi kalau misalnya dikasih tahu, Doni, kamu jangan kebanyakan main gamenya, nanti matanya rusak. Harusnya kita sadar dan menyesal. Harusnya kita
bilang terima kasih sama mama, kita minta maaf sama mama yang udah ingetin kita. Bukannya malah mamanya dilawan. Apa sih? Emang main game salah? Emang nggak boleh aku main game seharian? Salah ya adik-adik? Jadi yang benar, kalau misalnya ada yang ingetin adik-adik, guru adik-adik, mami adik-adik, papi adik-adik, adik-adik harus sadar. Oh iya ya, aku salah tadi. Oh iya ya, harusnya aku nggak boleh begitu. Nah, setelah adik-adik menyadari kesalahan adik-adik, lanjutannya nih, Cici bacain ya. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Nah, adik-adik, sebagai bentuk kalau orang Niniwe tadi menyesal, mereka minta maaf, minta ampun sama Tuhan, mereka mengenakan abu, terus mereka berpuasa, nggak makan, nggak minum. Kenapa mereka harus nggak makan, nggak minum, Kak? Itu bukti kalau mereka menyesali perbuatannya. Mereka mau merendahkan diri mereka mau minta ampun dengan cara mereka nggak makan dan nggak minum. Termasuk anak-anak loh adik-adik, anak-anaknya, orang dewasanya, papa mamanya, bahkan binatang peliharaan dan binatang ternak mereka juga nggak makan, nggak minum. Semuanya pakai kain kabung dan semuanya duduk di atas abu. Tuh, lihat tuh gambarnya ya. Nah, itu artinya adalah adik-adik, setelah kita sadar kalau kita salah, kita harus menyesali kesalahan kita. Menyesali itu maksudnya gimana? Ketika adik-adik tahu adik salah, adik-adik harus bilang minta maaf. Adik-adik harus minta maaf sama orang yang udah adik-adik sakiti. Misalnya adik-adik ngelawan mama, harus bilang maaf sama mama, harus bilang aku nyesel, aku nggak mau begitu lagi. Bilang sama cicinya, sama dedeknya, sorry ya dek, harusnya tadi kita sharing mainnya, harusnya kita nggak berebutan, nggak marah-marah. Karena aku udah salah, aku minta maaf ya. Itu adik-adik. Artinya adik-adik sadar dan menyesali kesalahan adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Kalau udah sadar, udah menyesal, harus apa lagi ya? Nah, tentunya setelah adik-adik sadar dan menyesal, adik-adik juga harus berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Kita coba lihat ya, tadi orang Niniwe emangnya dia minta ampun sama Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Siapa yang mau baca ini? Felis, coba Felis. Yunus 3 ayat 8-9. Harusnya semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu akan berbalik dan menyesal serta berbalik dari murkanya dan yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Terima kasih, Felis. Nah, tuh adik-adik, di tulisan yang Cici warnain warna merah, di situ ditulis kalau mereka berseru dengan keras kepada Allah. Itu artinya mereka berdoa kepada Allah. Mereka minta maaf sama Tuhan. Tuhan, ampuni ya dosa kami nggak mau kota kami dihancurkan, kami mau selamat. Mereka berdoa setiap hari, mereka berpuasa supaya Tuhan bisa mengampuni. Nah, kalau adik-adik nih, kalau misalnya adik-adik tahu adik-adik udah ngelakuin kesalahan, adik-adik nangis, dimarahin, adik-adik tahu adik salah, adik-adik harus berdoa. Berdoanya gimana, Ci? Berdoanya harus mengakui kepada Tuhan. Misalnya adik-adik hari ini marah-marah sama Cici, mau minta bajunya Cici.
adik-adik cerita sama Tuhan di dalam doa adik-adik. Tuhan, hari ini aku sadar, aku hari ini marah-marah sama Cici karena aku mau rebut bajunya Cici. Nah, setelah adik-adik mengakui, adik-adik minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun itu minta maaf. Tuhan, maafin aku ya. Aku janji nggak akan ngelakuin kesalahan lagi. Aku janji mau baik sama Cici. Aku nggak mau rebut-rebut lagi bajunya Cici. Jadi adik-adik berdoa, mengakui apa salahnya adik-adik, dan adik-adik minta ampun sama Tuhan. Terus misalnya ada yang nanya nih, Ci, tapi hari ini aku dosanya gede banget, aku udah bohong. Padahal aku hari ini PR-nya dapat 5, tapi aku bilang sama mama dapat 100, aku udah berdosa, emang Tuhan pasti mau ngampunin aku? Coba kita lihat ya, kita cari ayatnya, apakah Tuhan mau mengampuni adik-adik? Coba, siapa yang mau bantuin Cici baca lagi? Selain Felis, siapa yang mau baca? Siapa yang berani? Adel. Ada. Coba Adel. Adel mau baca? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yeay, benar. Terima kasih Adel. Nah, di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Maka Tuhan pasti mengampuni segala dosa adik-adik dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan pasti kasih kita hati yang baru, hati untuk menjadi anak-anak yang baik. Asalkan, apa tuh? Kita mengaku dosa kita. Jadi adik-adik ingat ya, kalau adik-adik tahu nih, adik-adik salah hari ini, adik-adik langsung berdoa, Tuhan hari ini aku salahnya bohongin mami. Hari ini aku salahnya nggak mau makan, disuruh makan aku nggak mau, aku malah nangis. Maaf ya Tuhan. Nah, Tuhan pasti mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi adik-adik ingat ya, kalau kita udah sadar, kita udah menyesal, kita harus berdoa. Nah, setelah berdoa, ada lagi nggak, Ci? Oh iya, satu lagi adik-adik. Kalau kita udah berdoa minta ampun, yang terakhir kita harus bertobat dan tidak mengulangi dosa lagi. Nah, kalau misalnya adik-adik udah berdoa minta ampun, Tuhan maaf ya hari ini aku bohong. Kalau besoknya adik-adik berbohong lagi, itu namanya adik-adik belum bertobat. Adik-adik masih mengulangi dosa adik-adik. Coba kita lihat ya. Kalau orang-orang tadi di Niniwe, apakah mereka bertobat, Ci? Coba. Coba kita lihat di Yunus 3 ayat 10. Siapa? Adik-adik yang mau baca lagi? Tadi Saya. Clarin, oke, ayo. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yakin bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakukannya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah diracangkannya terhadap mereka dan lampun tidak jadi melakukannya. Benar, terima kasih Clarin. Nih di Yunus 3 ayat 10 di tulisan yang Cici merahin, di situ dibilang mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Berbalik itu artinya kalau tadinya jahat, dia jadi baik. Artinya mereka bertobat adik-adik. Makanya akhirnya nih dibilang
maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi karena orang Niniwe ini sudah sadar mereka salah, mereka menyesal, mereka berdoa, dan mereka bertobat dan tidak melakukannya lagi, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Hebat ya adik-adik ya. Tuhan ternyata bisa mengampuni orang Niniwe walaupun mereka tadinya jahat sekali. Nah, sama nih adik-adik, kayak contoh-contoh yang tadi Cici kasih, contohnya nih si Dodo yang suka lawan Mami, terus ini Koko sama Dede yang suka berantem, sama anak yang malas-malesan. Nah, mereka kan sudah pulih, sudah baik kembali, sudah bertobat. Nah, mereka ini atau kita, kalau sudah pulih, sudah menjadi anak yang baik, nggak boleh mengulangi dosa lagi. Boleh nggak nih si Dodo yang tadinya udah sayang sama mamanya, balik lagi marah-marah lagi? Nggak boleh adik-adik. Kalau sudah bertobat, sudah dipulihkan, artinya kita nggak boleh mengulangi dosa kita lagi. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, kita review ya, tadi ada 3 cara supaya kita bisa dipulihkan. Yang pertama, sadar dan menyesal. Ingat ya adik-adik, yang kedua berdoa, minta ampun pada Tuhan. Yang ketiga, bertobat dan tidak mengulangi dosa. Ayo adik-adik ingat-ingat ya, nanti kalau ditanya supaya bisa jawab. Nah, adik-adik sadar nggak sadar ya, keadaan kita hari-hari ini ternyata mirip loh sama kota Niniwe. Kota Niniwe kan udah mau dihancurkan tuh waktu itu sama Tuhan. Nah, kalau kondisi kita saat ini, ingat gak adik-adik? Tahun lalu, Ci, kayaknya aku masih datang deh ke sekolah minggu di gereja. Aku nggak usah pakai masker, kayaknya tahun lalu kemana-mana masih seneng, masih bisa sekolah ketemu teman-teman, masih bisa ke mall sama mama papa. Tapi kok tiba-tiba ada yang namanya virus, adik-adik, ada virus COVID-19, ada corona, semuanya langsung harus pakai masker, semuanya harus ibadahnya pakai Zoom, sekolahnya pakai Zoom, lewat online, semuanya jadi harus online, di rumah aja. Itu kenapa ya, Kak? Apakah itu cara Tuhan untuk menegur kita yang salah? Nah, bisa jadi adik-adik, COVID-19 adalah salah satu sarana yang Tuhan kasih kepada orang-orang supaya... Miss, habis aku makan, aku cuci tangan. Iya, habis makan harus cuci tangan sering. Nah, adik-adik itu virus ini bisa menjadi salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kita atau semua orang dari dosa, adik-adik. Mungkin kita nggak sadar, Ci, emang aku salah? Mungkin kita salahnya, kita nggak sadar kalau kita salah. Mungkin orang-orang lain juga ada yang salah. Di luar sana, misalnya banyak orang yang belum percaya sama Tuhan, masih banyak orang-orang yang belum baik. Akhirnya Tuhan mungkin mendatangkan virus ini untuk menegur kita, adik-adik. Nah, kalau udah begini, aku mau dong, Kak, bisa balik lagi, nggak usah pakai masker, nggak usah di rumah terus, aku mau ketemu sama teman-teman. Gimana caranya? Caranya 3 cara tadi yang Cici udah ajarin ke adik-adik. Sadar, menyesali salah, berdoa, dan bertobat nih adik-adik. Setiap malam adik-adik boleh nih menyelipkan di doa adik-adik, berdoa buat bangsa kita, buat dunia ini juga, karena yang kena virus ini bukan cuma Indonesia, tapi semua negara hampir kena wabah ini adik-adik. Jadi setiap malam, setiap adik-adik berdoa, adik-adik boleh selipkan, Tuhan, aku minta ampun atas kesalahan aku juga minta ampun atas kesalahan Indonesia, supaya Indonesia bisa dipulihkan kembali, supaya aku bisa beraktivitas kembali seperti awal. Adik-adik boleh berdoa buat bangsa Indonesia, supaya kita sama-sama bisa pulih kembali. Adik-adik percaya nggak Indonesia bisa pulih kembali? Siapa yang percaya? Yeay, semuanya percaya ya.
semuanya percaya Tuhan pasti memulihkan Indonesia dan kita semua bisa beraktivitas kembali seperti semula. Nah, itu aja yang mau Cici bagiin hari ini. Semoga adik-adik bisa ingat, adik-adik bisa ngerti hari ini Cici ceritain tentang apa, dan firman hari ini bisa merema buat kehidupan adik-adik. Nah, yuk kita berdoa yuk adik-adik. Cici mau lihat nih, semuanya udah siap belum ya untuk berdoa? Mana nih muka-mukanya? Wah, Delin, Venesia, Luis, Felis udah pada tutup mata, pinter, udah lipet tangan. Coba Cici mau lihat Ada Barbie, Princess, Timothy, Daniel, Vania, Kak Fani, semuanya udah tutup mata, lipet tangan. Coba. Wah, oke, udah siap. Kara juga udah tutup mata, udah lipet tangan, pinter semua. Ayo kita mau tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami, Tuhan sudah mengajarkan kami kalau kami salah, kalau kami berdosa, kami harus berdoa minta ampun karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengampuni dan memulihkan kami, Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, kami mau minta ampun, kami mau minta maaf kalau selama ini kami masih sering menjadi anak yang tidak baik, menjadi anak yang suka marah-marah kepada orang tua, keluarga kami, atau teman kami. Hari ini kami berdoa, kami mau menjadi anak yang baik, kami mau berubah, bertobat, dan tidak mengulangi lagi kesalahan kami. Tuhan, ampuni kami, dan Tuhan juga ampuni bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang dilanda virus COVID-19. Kami percaya Tuhan, orang-orang Indonesia, termasuk kami semua, keluarga kami, pasti diselamatkan. Dan semuanya akan bisa kembali beraktivitas kembali, dan semua orang bisa percaya kepada Tuhan, dan Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya sehingga kami bisa beribadah walaupun secara online melalui Zoom, tapi kami tetap bisa memuji, bernyanyi, dan memuliakan Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Terima kasih Kak Keti atas firman Tuhannya. Yuk, angkat jempolnya, kita arahin ke Kak Keti. Terima kasih Kak Keti. Tuhan Yesus Berkati. Ya, yuk adik-adik buka kameranya semua yuk. Kita mau langsung nih. Nah, ini adik-adik boleh langsung live ya. Kita nggak balik lagi ke gabungan lagi. Kita kata ya. Udah buka kamera. Kakak senyum. Siapa itu? Kakak. Hah? Baik, terima kasih adik-adik. Jangan lupa ya tadi apa yang disampaikan Kak Keti saat firman ya Kak Keti ya. Jangan dilupain ya adik-adik ya. Iya. Sampai kita ketemu di Badai Zoom minggu depan ya adik-adik ya. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye Dani. Dadah. Barbie. Bye. Dadah.
Bapak juga oke aja. Bye-bye. Ya, ya. Bye-bye, 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 bye-bye. Jangan beri. Enggak, nanti.